Haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu. Ku berdiri di tengah umat-Mu. Dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang dapat ku berikan, tiada daya untuk memuji-Mu. Tapi ku kan bersorak, segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguh setiap lidah, suku bangsa, segala makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut dengan kesaksian Alkitab. Dan hari ini kita sampai pada nama yang ke-84 dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan baca ayat yang berisikan nama Tuhan kita yang ke-84 ini, yaitu Yesaya pasal 60 ayatnya yang ke-19 sampai 22. Dengan tema Yesus Kristus terang abadi. Haleluya. Yesaya 60 ayat 19 sampai 22. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpainya, dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri sekali lagi, dan kita akan baca ayat-ayat ini secara berbalas-balasan. Saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang genap, dan ayatnya yang ke-22 nanti kita bacakan bersama-sama. Yesaya 60 ayat 19 sampai 22. Dan demikianlah bunyi firman Allah. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku bersama-sama. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Ayat 20 akan saya baca ulang kembali dalam Yesaya 60 ini, karena di dalamnya terdapat nama Tuhan kita yang ke-84. Ayat 20 Yesaya 60 sekali lagi demikian firman Tuhan. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Garis bawahi kalimat menarik yang berbunyi, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Garis bawahi kalimat penerang abadi. Itulah nama Yesus Kristus yang ke-84, yang saya perbaharui kalimat itu dengan tema Yesus Kristus terang abadi. Terang. Jika ada terang, maka ada juga kegelapan di sampingnya. Karena mungkin mana kita mengenal terang jika gelap tidak ada di sampingnya. Di mana ada terang, di situ ada bayang-bayang.
Nah, selalu kita berbicara tentang bayang-bayang maut. Pemazmur berkata, kalaupun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya karena batangnya dan tongkatnya menyertai aku. Terang menciptakan bayangan, dan terang juga di sisi satu lain yang bernama kegelapan. Itu sebabnya hidup ini dia seperti terang dan gelap yang saling kejar mengejar. Tidak mungkin kita harapkan saja terang dalam hidup ini, tak mungkin. Tidak ada juga gelap semata dalam hidup ini. Yang adalah sometimes up and sometimes down. Yang adalah ialah maju dan mundur, gagal dan berhasil. Segala sesuatunya berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Firman Allah berkata, Allah itu terang abadi bagi kita. Karena dia terang, maka haleluya, gambaran daripada sumber daripada kehidupan itu sendiri. Saya pernah berbicara bahwa Tuhan Allah yang sumber kehidupan itu mendelegasikan kehidupan kepada kita kepada berbagai unsur, antara lain terang itu sendiri. Bayangkanlah jika tidak ada terang yang diciptakan oleh sinar matahari, lalu matilah tanam-tanaman, matilah pepohonan, matilah binatang, dan manusia pun ikut mati di dalamnya. Oleh karena terang tidak ada, sinar matahari tidak bersinar. Allah mendelegasikan juga yang kedua bernama udara. Jika tidak ada udara, lalu matilah manusia, karena udara dalamnya mengandung unsur kehidupan bagi manusia. Sepertinya Allah mendelegasikan kehidupan itu kepada udara, sehingga udara menjadi unsur penunjang bagi kita untuk meraih kehidupan, lalu mengiyakan bahwa memang Allah itu sumber kehidupan itu sendiri. Dia mendelegasikan juga kepada apa yang bernama air. Jika tidak ada air, maka matilah tanaman, matilah pepohonan, mati binatang, dan ikut pun terseret mati manusia. Allah mendelegasikan kehidupan itu kepada unsur lain yang bernama air. Lagi unsur yang bernama tanah. Dari tanahlah tumbuh pepohonan, dari tanahlah tumbuh tanam-tanaman, sehingga manusia boleh hidup di dalamnya. Yesus Kristus terang abadi, menggambarkan dia sumber kehidupan. Dia berkata, akulah hidup. Kepada Maria dan Marta dikubur Lazarus adik mereka, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati akan hidup kembali. Saya lalu berkata kepada diriku, hai jiwaku, jika Tuhan itu sumber kehidupan, sukar apa untuk dia memberikan kepada kita sarana menunjang hidup itu sendiri. Apa yang kita butuhkan sebagai sarana penunjang hidup sebuah rumah, kan tidak sukar bagi Tuhan menghadirkannya. Asal kita penuhi rumusan yang Allah mau. Asal kita penuhi rumusan-rumusan yang menunjang hidup itu sendiri. Lalu yang kita katakan sukar bagi kita menjadi mudah bagi Allah. Karena Allah tidak kekurangan cara dan metode untuk menghadirkan apa yang menjadi keinginan kita. Manusia bergumul dengan pergumulannya, tapi bagi Allah itu bukan masalah besar. Tuhan Yesus berkata, tengoklah burung yang ada di udara yang tidak menanam mencangkul, tapi Bapamu di surga memeliharakan mereka. Tengoklah bunga bakung yang ada di padang yang warna-warninya indah, yang hari ini mekar dan sore nanti luruh, tapi Bapamu menghiasi mereka lebih indah dari kemegahan Raja Salomo. Jika bunga yang begitu remeh saja Allah perhatikan, apatah lagi kau yang lebih mulia daripada itu, yang olehnya Yesus Kristus membayar harga mahal di atas kayu salib. Saudaraku sekalian, oleh karena itu mari kita begitu beriman kepada kesanggupan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, Tuhan tetap di pihakku dan menyertai aku. Karena itu saudara sekalian, berbicara tentang terang sebagai sumber kehidupan. Ada 4 hal dalam Alkitab yang dilambangkan dengan kata terang, yang memberikan kehidupan kepada kita. Karena itu 4 kebenaran ilahi ini akan kita kaji dalam ibadah kita hari ini, bertalian dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang ke-84. Hal yang pertama yang digambarkan dengan kata terang. Terang memberikan pada manusia pengertian dan pengetahuan. Itulah hal yang pertama, terang memberikan pada manusia pengertian dan pengetahuan. Atau pengertian dan pengetahuan itu ibarat terang Allah bagi kita. Mazmur 119 ayat 130 berkata, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, garis bawahi memberi terang.
memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Pemazmur berkata, jika firman-Mu itu tersingkap, lalu dia ibarat terang yang memberikan pada manusia kepintaran dan pengetahuan. Itulah sumber yang digambarkan oleh Alkitab dalam kata terang. Terang memberikan pada manusia pengertian dan pengetahuan. Lalu pengertian dan pengetahuan semacam ini lebih dari sekedar yang didapatkan di bangku sekolah. Karena dia jenisnya seperti hikmat dari Allah. Salomo waktu ditantang Tuhan, hai anakku Salomo, apa yang kau hendak minta daripada aku? Lalu dia berkata kepada Tuhan, berikan aku hikmat dan pengertian, supaya dengan itu aku mampu menuntun umatmu Israel yang kau percayakan kepadaku. Salomo menyadari bahwa kalau ada hikmat, kekayaan menyusul dengan sendirinya. Kalau ada pengetahuan dan hikmat dalam diri seseorang, sukses dan yang didambakan manusia itu mengikuti dengan sendirinya. Seperti pemazmur mengakhiri Mazmur 23 dengan kalimat, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan mengikuti. Berarti jika kita tahu sesuatu yang Allah kehendaki, lalu berkat mencari kita, bukan kita mencari berkat. Tender mencari kita, bukan kita mencari tender. Haleluya. Lalu makan mencari kita, bukan kita mencari makan. Lalu apa yang perlu kita cari? Kita cari Tuhan. Karena pada Dialah ada kehidupan itu. Tidak berarti dalam mencari Tuhan, dalam marilah kita beribadah terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu Senin. Bukan itu. Tanganku mengerjakan yang memang dipercayakan bagiku untuk mengerjakannya. Tapi hatiku kontak dengan Tuhan. Itulah yang ku maksud mencari Tuhan. Tanganku pegang setir dan kakiku injak rem mobil pada waktu lampu merah tiba. Tapi hatiku beria-ria akan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan mencari Tuhan. Istriku potong bawang putih dan bawang merah di dapur. Tangan pegang pisau dan bawang putih, bawang merah di tangan kirinya. Tapi hatinya tetap kontak dengan Tuhan. Itulah yang kumaksudkan mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi dapat ditemui, berdoalah kepadanya selagi ia hampir. Berarti haleluya, kalaupun gelombang datang, kalaupun bayang-bayang yang diciptakan terang itu hadir, tapi pengetahuan ada pada kita, maka pengetahuan itulah yang meluputkan kita dan membantu kita serta menyelamatkan kita. Karena itu Yesaya pasalnya yang ke-33 ayat 6 berkata bahwa pengertian manusia bisa menyelamatkan dirinya. Yesaya 33 ayat 6 berkata, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Dikatakan bahwa ada kekayaan yang menyelamatkan manusia. Dan kekayaan itu bukan emas, perak, intan, permata. Tapi kekayaan itu bernama hikmat dan pengetahuan Allah. Jadi kalau saja kita berhikmat, lalu hikmat dan pengetahuan yang ada pada kita bisa meluputkan kita dari jerat maut. Melepaskan kita dari segala mara bahaya yang sedang menanti orang-orang fasik. Tetapi terluputlah kita dari mara bahaya itu. Karena firman Tuhan yang memberikan hikmat pada kita dan pengetahuan. Jemaat kekasih, bahkan hikmat dan pengetahuan itu pun membantu kita berkepala dingin. Orang bodoh meledak-ledak amarahnya. Tapi orang berhikmat itu menahan diri. Karena itu Salomo dalam hikmatnya mengungkapkan sebuah kebenaran yang ditulisnya dalam Amsal 17 ayat 27. Amsal 17 ayat 27 berkata, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Jadi Amsal 17 ayat 27 berkata, orang yang berhikmat dan berpengetahuan itu berkepala dingin. Dia tidak menanggapi sesuatu dengan emosi yang meledak-ledak.
Dia tidak menanggapi sesuatu dengan dangkal dan piciknya, sehingga rasa malu menjadi bahagiannya yang berkepanjangan. Dia tidak marah seketika, dia timbang dulu, dia kaji dulu benar apa tidak. Dia menanggapi sesuatu dengan kepala dingin, dan hanya bisa bikin orang berkepala dingin ialah pengertian Allah yang didapatkan lewat firman Tuhan. Firman Allah menciptakan terang dalam hati manusia dalam bentuk pengertian dan pengetahuan, sehingga dia mengkaji sesuatu yang dipertimbangkannya secara dalam. Dia tidak gampang berkata-kata. Kalaupun dia berkata-kata itu, kata-katanya telah ditimbang dengan berbagai pengertian dan pertimbangan. Dia tahu persis kata-kata mana yang membangun dan kata-kata mana yang meruntuhkan. Dia tahu persis pujian yang bagaimana ibarat kunci membuka hati manusia, dan kata yang mana juga yang menguncinya. Hikmat Allah saja yang perlu mewarnai kita. Karena itu firman Tuhan berkata, pada hikmatlah terletak kekayaan dan panjang umur. Pada tangan kanannya panjang umur dan tangan kirinya berisikan kekayaan, kemuliaan dan kehormatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu kalau marah terhadap suami yang belum bertobat, bahwa dia dengar firman 3 kali berturut-turut, saya jamin 4 kali Tuhan menjamah hatinya. Karena yang bisa menjamah hati orang dan membuat dia berkepala dingin hanya firman Allah. Firman Allah itu pikiran Allah, inspirasi Allah, isi hati Tuhan sendiri yang tersimpan dalam firman-Nya. Setan saja yang telah menciptakan istilah panjang yang berkata Alkitab itu buku ngantuk. Semakin Anda membacanya gampang Anda tertidur. Alkitab ini buku Allah, pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, inspirasi Allah. Bayangkanlah apa jadi kita kalau pikiran Allah berpadu dengan pikiran kita. Bayangkanlah makhluk apakah hendak disebutnya kita ini kalau inspirasi Allah berpadu dengan inspirasi kita. Hikmat dan pengetahuan yang macam mana lagi lebih hebat dari universitas top yang ada di Inggris, yang ada di Amerika, melebihi orang pintar. Kalau pikiran Tuhan berpadu dengan pikiran kita, hati Tuhan menjadi hati kita, mata Tuhan menjadi mata kita, pikiran Tuhan menjadi pikiran kita. Rasul Paulus berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Makhluk apakah gerangan itu? Badan manusia, tangan manusia, mata manusia, kuping manusia, kepala manusia, tapi pikirannya Kristus. Makhluk itu bernama anak Tuhan. Anak Tuhan adalah orang yang berbadan manusia, bertelinga manusia, bermuka-muka manusia, tapi perasaannya perasaan Tuhan, pikirannya pikiran Tuhan, keputusannya keputusan Tuhan. Karena itu hari ini terang Tuhan itu diwujudkan dalam pengertian dan pengetahuan, yang bukan saja menyelamatkan manusia, membantu dia berkepala dingin dalam mengambil sebuah keputusan dan mengambil sebuah tindakan dan mengeluarkan kata-kata. Tetapi pengertian dan pengetahuan juga adalah sumber kehidupan orang itu sendiri. Mau pingin hidup dengan lain bahasa, miliki pengetahuan dari Allah. Karena pengetahuan Allah menuntun kepada kehidupan. Mazmur 119 ayat 144 berkata begini, peringatan-peringatanku adil selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Dengan lain bahasa, pengertian dan pengetahuan yang didapatkan dari Allah lewat firman-Nya menuntun manusia kepada kehidupan. Tapi jika kebodohan menuntun kita, kematianlah yang mewarnai langkah kita. Karena itu terang Tuhan yang pertama diwujudkan dalam pengertian dan pengetahuan. Hal yang kedua, terangnya Tuhan Yesus yang abadi itu terwujud di dalam bentuk lain yang bernama kesucian.
Roma pasal 13 ayatnya yang ke-12 berkata, hari sudah jauh malam dan siang telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Perlengkapan senjata terang itu apalagi? Namanya kesucian dan kekudusan. Kesucian dan kekudusan itulah terang, senjata terang. Sebaliknya dosa itulah senjata kegelapan. Jadi kalau kita berani untuk berjalan dalam kekudusan, menghentikan langkah dosa dan berkata kepada dosa sampai di sini, lalu kita mengambil langkah lain dan berjalan dalam kekudusan, maka Alkitab berkata kekudusan itu terangnya Tuhan. Kekudusan itu senjata terang. Nah, kalau Yesus itu terang abadi, dia wujudkan terang itu dalam bentuk yang bernama kekudusan. Karena itu saya katakan tadi, Alkitab menggambarkan berbagai hal dengan kata terang. Salah satunya terang itu adalah wujud daripada pengetahuan dan pengenalan, kepengertian, pengetahuan, hikmat. Tetapi juga terang itu diwujudkan Alkitab dalam bentuk kesucian. Kesucian itu senjata terang, kata Alkitab. Dan kesucian itulah sebuah teladan yang perlu kita tinggalkan bagi anak kita, istri kita, suami kita, keturunan kita. Apa teladan yang perlu kita tinggalkan? Bukan teladan berpakaian. Itu mode punya urusan. Ahli mode dapat meninggalkannya. Teladan yang kita tinggalkan bukan model rambut, potongan baju, bentuk sepatu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa teladan yang harus kita tinggalkan adalah kesucian dan kekudusan. Karena itu dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, hamba Tuhan yang masih muda. Kalimat nasihatnya berbunyi dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rasul Paulus menamakan kesucian sebagai terang Allah itu adalah teladan yang perlu ditinggalkan. Kita butuh teladan dalam hidup ini. Kita butuh mode. Dalam buku saya yang saya karang berjudul Keberhasilan adalah Sabar dalam Sengsara, Tekun dalam Doa, yang membahas 12 rumusan Allah dalam Alkitab. Salah satunya berbunyi keberhasilan memerlukan mode. Keberhasilan itu memerlukan contoh. Di rumah saya jadikan bapak ibuku sebagai contohku. Jadi kalau bapakku panggil ibuku dengan kata-kata kasar, maka nanti besok-besok juga aku panggil biniku dengan kata-kata kasar. Karena itu mode dan contoh yang telah mendarat di hatiku. Tapi kalau aku melihat bapakku panggil mamaku dengan kalimat sayangku, jantung hatiku, paru-paruku, sumsumku, tulang-tulangku, maka aku juga nanti panggil biniku nanti, sayangku, jantung hatiku, paru-paruku, sumsumku, dan tulang belulangku. Jadi kalau aku dengar bapakku panggil ibuku, Marta, Marta conge, maka aku juga nanti besok panggil biniku, Marta, Marta, conge-conge, karena dia menjadi double. Teladan itu kita ambil sedini mungkin dalam hidup kita. Di rumah bapak ibu kita adalah model dan teladan kita. Kita pergi ke sekolah seperti anak-anak tadi, lucu-lucu, nyanyi gayanya macam-macam. Dia sedang mencari mode untuk menjadi contoh hidupnya. Kalau gurunya begini-begini, dia juga ngikut-ngikut begini-begini. Karena itulah modelnya. Contoh yang ditirunya. Karena itu di sekolah guru menjadi teladan kita. Hidup ini butuh teladan. Rasul Paulus berkata, tirulah aku karena aku meneladani Kristus. Allah hadirkan dirinya sebagai terang untuk menjadi teladan untuk ditiru. Dan teladan itu Rasul Paulus bahasakan kepada Timotius, bahwa teladan itu adalah kekudusan dan kesucian.
Jangan orang menganggap kamu rendah. Orang anggap kita rendah karena kita tidak jadi teladan bagi mereka. Tapi kalau kita jadi teladan bagi seseorang, disitulah letaknya wibawa kita. Karena itu, kesucian itu adalah teladan yang perlu kita tinggalkan. Tapi kesucian juga adalah mata untuk melihat Allah. Matius 5 ayat 8 berkata bahwa berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya baca di salah satu buku yang baru diterbitkan oleh salah seorang pengarang di Amerika. Sekarang ini di Amerika peristiwa 11 September itu merupakan peristiwa yang dikenang sepanjang masa. Jadi pada waktu peristiwa 11 September di mana World Trade Center dihajar teroris, maka di Amerika sebuah pertanyaan yang menjadi pertanyaan umum bagi mereka. Where is God? Di manakah Allah? Pertanyaan yang menjadi pertanyaan banyak orang Amerika sekarang ini bukan pertanyaan mau makan apa. Bukan pertanyaan nanti kita pakai apa, makan apa, minum apa. Itu bukan pertanyaan mereka. Sejak World Trade Center dihajar teroris, pertanyaan orang Amerika yang paling top sekarang ini, where is God? Di manakah Allah? Karena ini pertanyaan begitu menjadi umumnya, maka pendeta-pendeta di Amerika berusaha menjawabnya. Lalu Billy Graham punya seorang anak perempuan yang juga sedang dipakai dahsyat hari-hari belakangan ini. Wartawan datang menginterview dia dan berkata, apa jawabanmu tentang pertanyaan di mana Allah itu? Dia berkata kepada wartawan, tidak perlu kau bertanya di mana Allah itu ada. Karena di Amerika saja ini mereka usir Allah dari sekolah. Mereka usir Allah dari masyarakat. Mereka usir Allah dari keputusan-keputusan kongres yang diambil. Otomatis Allah pergi karena kalian mengusirnya. Saudara mengerti maksud kalimat ini? Di Amerika sekarang ini jangan coba-coba sebut nama Tuhan di sekolah umum. Orang kaget karena orang tahu Amerika itu negara Kristen. Tapi anehnya di sekolah-sekolah umum yang dibilang public schools, artinya sekolah negeri kayak kita di sini gitu loh, sekolah negeri. Beda dengan sekolah swasta. Kalau sekolah swasta itu, wow, kekristenannya keren. Di Amerika juga ada sekolah swasta yang dikelola oleh badan-badan kekristenan, yayasan Kristen. Itu mereka bangun sekolah, wah agamanya keren. Seperti kita di sini. Kita kan bangun sekolah nih, playgroup, TK, SD, SMP sudah tahun ini, tahun depan SMA. Ini kita namanya sekolah swasta. Pemerintah tidak menanganinya, gereja menanganinya. Tapi peraturan pemerintah kita adaptasi. Gitu loh. Nah, jadi di sini wow, kekristenannya diutamakan. Semua murid mesti bawa Alkitab pergi ke sekolah. Sebulan sekali murid maju ke depan satu-satu, saya doakan. Tumpan tangan, guru juga maju. Itu merupakan ketetapan kita. Dan guru yang tidak mau didoakan satu kali ada baik, dua kali sudah tidak baik, ketiga kali silahkan angkat kaki. Namanya peraturan sekolah. Jadi saya doakan, gak pernah ada sekolah Kristen yang muridnya maju sebulan sekali ke depan dan pendetanya tumpan tangan. Karena saya sadar keterlibatan Tuhan bikin kita bodoh jadi pintar. Keterlibatan Tuhan saja bikin kita yang AAU menjadi lancar berkata-kata. Haleluya, keterlibatan Tuhanlah yang membuat tulang-tulang kering bangkit seperti laskar-laskar Allah. Nah itu, jadi kita doakan. Saya tumpan tangan buat tiap-tiap bangku di kelas. Saya datang tumpan tangan buat satu bangku mewakili semua deretan bangku dalam kelas. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuasai kelas ini. Guru yang macam-macam bikin dia satu macam. Jia elah. Macam-macam. Bikin satu macam saja. Nah, roh kebodohan aku ikat dalam nama Yesus, aku usir di lautan teduh. Dan aku undang roh hikmat akal budi, baik bagi si guru maupun bagi si murid.
Saya begitu, guru ngomong, sat masuk dalam hati dan terukir dan menjadi orang-orang top di masa akan datang. Kami targetkan sekolah ini akan melahirkan jago komputer ternama di Indonesia. Kita doakan supaya dari sekolah ini keluar pemain bola basket ternama dunia dari sini. Kita doakan supaya dari sekolah ini keluar lawyer yang paling top di masa 20 tahun mendatang. Mimpi dulu, soal jadi nggak jadi itu urusan kedua. Haleluya. Tapi banyakannya sih kalau kita sudah rindu sama Tuhan, Tuhan biasanya meluluskan. Hebatnya Tuhan tuh begitu. Aduh, luar biasa deh. Punya Tuhan macam begini cari di mana lagi? Sampai kau tuh kok pergi cari dukun segala tuh bodohnya. Aduh, ampun. Itu kepala turun ke kaki mengarah ke jempol sebelah kiri. Haleluya. Cari Tuhan seperti ini di mana lagi? Jadi kita begitu. Kita undang Tuhan di kelas, undang Tuhan hadir di dalam segala rapat, undang Tuhan hadir. Tapi di Amerika enggak. Tuhan enggak boleh disebut di public schools. Di dalam masyarakat Anda ngomong Tuhan, orang. Dalam keputusan Kongres tidak boleh sebut-sebut nama Tuhan. Ya terang aja kata anaknya Billy Graham, kau usir Tuhan dari sekolah, kau usir Tuhan dari dalam masyarakat, kau usir Tuhan dalam keputusan-keputusan Kongres. Bagaimana Tuhan Allah mau hadir? Where is God? Tapi ada orang yang berkata, God is here with me. Allah ada di sini bersamaku, duduk bersamaku, berdiri bersamaku, jalan bersamaku. Haleluya. Dan aku melihat hadiratnya. Orang-orang yang berhati bersih dan berpikiran bersih dan bermulut bersih bisa melihat Tuhan dalam setiap langkah. Dalam problema dia lihat Tuhan, dalam sakitnya dia lihat Tuhan, dalam gagalnya dia lihat Tuhan. Dalam apa yang ada pada tangannya sebagai pemberian Allah dan diambil kembali, dia melihat Tuhan seperti Ayub melihatnya dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, terpujilah namanya. Kalau cuma lihat Tuhan waktu sehat, mas siapa juga bisa, di pinggir jalan sana banyak. Kalau lihat Tuhan pada waktu naik, siapa juga bisa. Kalau melihat Tuhan pada waktu kulkas penuh dengan buah-buahan dan sayur-sayuran segar, bersama dengan segala macam ikan di darat, segala macam daging yang ada di darat dan ada di laut dan ada di udara. Artinya daging binatang, daging ikan dan daging burung. Siapa juga bisa. Yang banyak begini jejer di pasar Tanah Abang Bukit. Tapi melihat Tuhan pada waktu kulkas kosong. Dan listrik pun dibuntungin PLN karena bayarnya belum. Marilah kita mampu melihat Tuhan dalam segala hal dan keadaan. Luar biasa ya. Saudara bisa lihat Tuhan dalam persoalanmu, itu ajaib. Saudara bisa lihat Tuhan dalam kegagalanmu, itu ajaib. Haleluya. Karena kesucian itu mata yang sanggup memandang Tuhan. Kesucian jugalah tiket masuk surga. Saudara ingin ke surga? Amin, kata saudara. Tiketnya harus dibeli. Dan tiket itu bernama kesucian. Bukan aktivitas gereja. Banyak kali orang pikir kalau dia sudah terlibat dalam aktivitas gereja, udah beres. Lonceng surga berbunyi ning nong ning nong ning nong, antre. Enggak begitu, bos. Khotbah bukit Tuhan Yesus yang bisa dibaca dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-29 dan 30, Tuhan Yesus berkata begini. Maka jika matamu kanan menyesatkan engkau, cungkil, buang. Lebih baik masuk surga dengan mata satu daripada masuk neraka komplit dengan mata dua. Aku tambahkan lagi dengan sepasang kacamata Ray-Ban. Jika kakimu kanan bikin
dosa padamu, kerap buang. Lebih baik masuk surga dengan kaki satu daripada masuk neraka dengan kaki dua. Komplit, ku tambahkan lagi dengan sepasang sepatu beli. Jika tangan kanan bikin dosa dan cacat, kerap buang. Masuk surgalah kau dengan tangan satu, jauh lebih baik daripada masuk neraka dengan tangan dua. Komplit dengan arloji merek Seiko, angkanya komplit juga 12 kurang seperempat. Apa maksud kalimat ini? Maksud kalimat ini berarti kesucian lebih mahal dari sebelah tangan. Kesucian lebih mahal dari mata. Kesucian lebih mahal dari apapun. Karena itu Tuhan Yesus berkata, apa untungnya bagi seseorang jikalau dia memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan keselamatan jiwanya. Kekudusanlah tiket masuk surga. Pada hari terakhir kata Tuhan Yesus akan banyak orang ditolak. Dan mereka yang ditolak ini berkata, bukankah dengan namamu telah kami mengajar? Bukankah dengan namamu telah kami mengadakan berbagai mujizat dan tanda heran? Dia berkata, undur hai kalian yang pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan ditolak, tapi pembuat kebenaran identik dengan kesucianlah. Yang dia berkata, sabas, hamba yang baik, masuklah dalam kesukaan. Terang Tuhan yang ketiga adalah sukacita. Sukacita dan kegirangan adalah terang Tuhan yang ketiga. Mazmur 97 ayatnya yang ke-11 berkata begini. Mazmur 97 ayatnya yang ke-11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terang dikaitkan dengan sukacita. Sekali lagi saya baca Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Mazmur mengaitkan terang Tuhan dalam bentuk sukacita. Jadi kalau kita bisa bersukacita dan beria-ria itu karena terang Tuhan hadir dalam jiwa kita. Jadi kalau orang yang tidak bersukacita, itu kegelapan sedang melanda jiwanya. Terang Tuhan dihadirkan dalam bentuk sukacita. Dan sukacitalah dasar bagi Allah untuk memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Banyak kita punya keinginan. Dan keinginan manusia itu kata Alkitab seperti bumi yang tidak pernah puas menelan air hujan. Jakarta baru-baru dilanda banjir. Kelapa Gading juga. Sampai air hampir setinggi pinggang. Di depan Kelapa Gading Mall situ, aduh, air tuh hampir sedada. Coba kalau tidak hujan aja barang 3 hari, lalu terik matahari yang kencang, langsung air surut. Bumi menelannya, tapi tetap mangap. Gak puas-puas. Itulah keinginan manusia. Anda bawa anak kecil pergi ke toko mainan. Mana maunya sayang? Pilih. Semua dia pilih. Itulah gambaran keinginan manusia. Semua mau. Apa aja dia mau. Saudara sekalian, itulah keinginan manusia. Tapi Tuhan menghargai keinginan kita. Anda ingin keinginanmu diwujudkan, Tuhan mudah. Bersukacita akan Tuhan. Bergembira dan beria-ria. Itu berarti ada masalah, ketawa. Ada problema, Jadi kalau istri menerima laporan dari suami dengan laporan, ma, aku di PHK, ma, maka istri menyambut dengan buset, orang bilang ini pendeta ngajar apa ya? Bos, ini bukan pengajaran baru, ini baru pengajaran. Ini pengajaran baru kali ini? Bukan. Ini bukan pengajaran baru, bos. Ini baru pengajaran. Karena tidak pernah disinggung, tidak pernah diangkat ke permukaan untuk dikaji.
Bergembiralah akan Tuhan, maka Dia akan meluluskan apa yang menjadi keinginan hatimu. Demikianlah Mazmur 37 ayat 4. Komplitnya saya baca, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Wih, keren kan? Jadi kalau ada masalah, kalau anakmu Tiur yang sebentar lagi bulan depan hendak menikah, tiba-tiba perlindungan tunangannya memutuskan cinta. Dan dia laporkan, Ma, aku ditinggalkan si Parlin, Ma. Maka kau sebagai orang tua menyambut dengan haleluya. Ada masalah jangan bersumbat. Ada problema jangan bilang, Tuhan di mana kau? Pendetaku bilang banyak berdoa, banyak berkat, buktinya mana? Tuhan Allah bilang makin kau bersumbat, makin habis ceritamu. Haleluya. Hari Kamis yang lalu, hari Kamis apa hari Rabu ya? Kamis. Tiba-tiba ahli waris yang sudah jual tanah ini kepada kita, dia bawa pagar berduri, dia pagar itu tanah. Suruh lihat ada pagar berduri di sebelah. Saya begitu lihat dari atas, satpam lapor, Pak, ahli waris pagar tanahnya, Pak. Saya bilang biarin dipagar. Habis saya ngomong saya saya cuman sendiri dalam hati. Nanti karyawan lah, gila siapa ya, kayak ada rada-rada ya. Dia bisa bilang, pendeta kita kok akhir-akhir ini kayak agak rada-rada ya. Jangan begitu, bos. Rada-rada ternyata ketawa sendiri. Gak ada hujan, gak ada panas, kok ketawa sendiri. Jangan. Ketawa tuh ada dua macam. Ketawa karena sukacita dan ketawa karena duka cita juga. Dua-duanya ketawa. Bersukacita senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan bersukacita dalam masalah. Masalah tidak perlu disukacitain. Masa ada masalah? Gila kali. Bersukacita dalam Tuhan, itu maksudnya. Dengan harapan Tuhan, aku tahu bahwa kau pasti menyelesaikan masalah ini. Kau tidak akan membiarkannya berlarut-larut. Karena kesadaran itulah membuat hatiku. Ayat tadi kan bilang begitu toh? Ayat tadi bilang apa? Ayat 20 itu yang kita baca hari ini merupakan tema. Ayat 20 Yesaya 60, dengar saya baca ulang. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah apa? Terbenam. Dan bulan yang tidak pernah apa? Surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang bagimu, penerang abadi bagimu. Dan kalimat terakhirnya ini keren. Kalimat terakhirnya bilang apa? Dan hari-hari perkabunganmu akan apa? Akan apa? Akan apa? Tidak selamanya perkabungan itu ada terus, bos. Dia akan berakhir. Tunggu tanggal mainnya. Haleluya. Tanah Jalan Layur pemuda itu sudah jalan 18 tahun sekarang. Dari tahun 84 gereja terlibat dalam masalah berkepanjangan dengan tanah ini. Di pengadilan negeri kita menang. Pengadilan tinggi kita dikalahkan. Di kasasi Mahkamah Agung kita dikalahkan. PK kita kalah. Tapi anehnya, lawan kita tidak berani jamah tanah itu. Seperti ada rasa ketakutan yang dahsyat kepadanya. Kita pernah datang untuk minta perdamaian dengan dia. Dia bilang apa? Kalian minta damai apa? Kalian kan udah kalah. Kalian kan tahu. Saya gumuli dalam doa, saya bilang Tuhan, aku percaya lambat atau cepat kau akan buktikan diri bahwa kau pendengar dan penjawab doa. Setiap saya lewati tanah itu, saya bilang dalam nama Yesus Kristus satu waktu kau akan kembali dana yang telah keluar di tanah ini. Terus saya thinking, hari Sabtu kemarin datanglah surat pernyataan
dari orang pemegang sertifikat palsu itu. Surat di atas meterai 6.000 yang dilegalisir oleh notaris. Pernyataan pengakuan bahwa girik sekian nomor ini yang dengan menciptakan sertifikat nomor ini saya nyatakan palsu. Dan saya mendukung sertifikat girik nomor C50 dengan luas tanah 14.552 meter persegi dengan gambar ukur yang ada di ini aku mendukungnya menjadi sertifikat. Demikian pernyataan ini kami buat dalam kesepakatan damai, dalam keadaan sehat jasmani, rohani, jiwani, apalagi itu ya, duniawi dan akhirat. Enggak begitu. Haleluya. Maka tertanda beliau teken, kuasa ahli waris teken, saksi-saksi, salah satunya pendeta Yakob Nahuai, gembala sidang. Sekarang proses damai telah tercapai. Kesepakatan pembagian rezeki pun telah dituangkan. Dan pembeli pun sudah dihadirkan. Sekarang cuman kita lagi nego. NJOP tanah di Rawamangun itu 3,5 juta per meter persegi. Dipasarkan 2,5 juta. Dia belum tawar. Karena sekarang ini biasa orang jual tanah di atas NJOP yang ditetapkan pemerintah. Tapi banyakkan sekarang orang jual di bawah itu karena pembelinya nggak ada. Jalan di tanah di Jalan Gatot Subroto orang jual di bawah NJOP, itu pun nggak laku. Tapi orang sudah ada, 2 orang sudah bersedia, 2 badan bersedia. Sekarang minta dukungan doa jemaat kekasih. Dan kalau waktu dekat Tuhan tolong, maka sekian miliar telah masuk untuk pendahuluan pekerjaan peletakan dasar. Dasar itu saja dari bangunan gereja kita yang bisa nampung 10.000. Dalam rapat hari Jumat yang lalu, hari Selasa yang lalu, insinyur menetapkan antara 3,5 sampai 4 miliar fondasinya doang. Tuhan itu ajaib. Asal kita tidak bersungut, asal kita tidak menyalahkan Dia, kita bersyukur dan bersuka cita, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Rupanya sukacita itu pipa yang kita ciptakan, menghubungkan berkat Allah dengan kita si penerima berkat itu. Karena itu bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kata Paulus kepada jemaat Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sukacita pun bukan saja dasar bagi Tuhan memberikan berkat dan meluluskan keinginan kita, tapi sukacita punlah dasar dari ibadah kita. Ibadah itu suatu panggilan tertinggi dari Allah bagi umatnya. Jangan menganggap ibadah itu satu rutinitas pekerjaan gereja. Ibadah itu bukan aturan main dari gereja. Ibadah itu panggilan tertinggi dan berharga mahal. Hanya untuk itu saja Tuhan bikin 10 belah menimpa umat Mesir untuk bebaskan Israel keluar dan beribadah kepada Allah. Berapa ratus jiwa telah dikorbankan, berapa jiwa tertanam hidup-hidup di dalam lautan Teberau, hanya karena sebuah panggilan beribadah yang Allah kerjakan bagi umatnya. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan betapa berharga mahal harga bayaran ibadah itu. Karena itu ibadah itu panggilan tertinggi dari Allah bagi kita. Jangan menganggap bahwa datang beribadah setiap hari ibadah minggu itu suatu kebiasaan Kristiani. Jauh lebih dari itu. Ibadah itu panggilan tertinggi Allah bagi kita. Sampai dicantumkan dalam 10 hukum yang mengatur relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama. Salah satu hukum Taurat berbunyi, ingatlah kamu akan hari Sabat dan kuduskanlah dia. Itulah panggilan beribadah. Mari kita penuhi panggilan ini. Kalau Kejaksaan Agung Gedung Bundar panggil Anda nggak datang 3 kali berturut-turut, habis cerita. Anda dijemput.
Jika polisi telah melaksanakan panggilan pertama, panggilan kedua Anda tidak datang, dijemput. Bagaimana dengan panggilan Allah bagi kita? Allah memanggil kita menghadap Dia setiap minggu sekali. Dalam ibadah raya, ibadah minggu. Penuhi panggilan itu. Jangan dengan terpaksa. Jangan dengan banting-banting kaki. Ibadah lagi. Kolekte lagi. Jangan. Dengan sukacita. Jadi sukacita itu dasar dari berkat kita. Sukacita itu dasar ibadah kita. Mazmur 100 ayat 3 berkata begini. Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Datang dengan kesiapan hati. Kalau orang sukacita tuh bikin apa aja, haleluya. Duduk, dia dengan sukacita duduk. MC berkata, mari saudara kita bangkit berdiri dan kita menyanyi. Dia langsung menyanyi. Tapi kalau orang yang tidak dengan sukacita, bilang berdiri, dia bilang baru aja duduk berdiri lagi, dasar nggak punya otak. Dia nggak tahu yang kita ini opung-opung. Haleluya pung, begitu encok lagi berdiri, encoknya hilang karena sukacita dalam beribadah. Kerjakan dengan sukacita, menyanyi dengan sukacita, berdiri dengan sukacita, duduk dengan sukacita, beri persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, berilah jangan dengan duka dan paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan tulus hatinya. Sukacita kita itu hanya ada pada Tuhanlah. Tuhan itu sumber sukacita kita. Jadi firman Tuhan berkata, kalaupun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbunga, kambing domba di kandang terhalau semua, hatiku beria-ria dan bersukacita akan Tuhan. Berarti sang kitab Nabi bercerita bahwa dia punya sukacitanya tidak tergantung pada apa yang bernama hal-hal lahiriah, tapi datang dari dalam yang dikerjakan Allah lewat firman dan rohnya. Hal yang keempat, yang terakhir, terang Tuhan dinyatakan lewat keagungan dan kemuliaannya. Haleluya. Yohanes 17 ayat 24 berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kristus sebagai terang abadi mempunyai kerinduan supaya terang itu nampak dalam kemuliaan yang senantiasa ada di depan mata murid-muridnya. Yesus berkata, biar mereka memandang kemuliaanku. Kemuliaan yang aku dapatkan sebelum dunia diciptakan, karena kasihku telah nampak bagiku sebelum dunia ini diciptakan. Biarlah kemuliaan itu sebagai terang yang menuntun mereka. Jika bintang di langit jadi terang untuk menuntun orang Majus melihatnya, sekarang dia gantikan bintang itu dengan kemuliaannya, sehingga kemuliaan itu ada terus di mata kita sebagai penuntun, supaya kita berjalan terus. Rasul Paulus gambarkan dalam kalimat sederhana dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang kau makan, kau minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Sasaran makan kita bukan untuk kenyang, sasaran makan kita untuk Tuhan dimuliakan. Sasaran minum kita bukan supaya hilang dahaga, sasaran minum kita supaya Tuhan dimuliakan. Lain kan? Kalau sasaran minum dan makan untuk Tuhan dimuliakan, kesehatan gampang Tuhan kerjakan. Tapi kalau makan dan minum sasaran untuk sehat, sedang Tuhan dilupakan, kemungkinan dia berbalik. Kemungkinan bukan begitu sehat. Sekarang ini orang sakit aneh-aneh yang kadang-kala dokter bingung menetapkan ini sakit model apa. Ada yang
kadangkala semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya saksikan minggu lalu, saya punya teman pendeta namanya Samuel Simbolon. Ini cuci darah sudah 987 kali. Tinggal beberapa kali lagi 1000. Saya tanya sama dia, bang, udah berapa kali lagi sih cuci darah kau ini menjadi 1000? Tinggal 13 kali lagi, Pak, 1000. Oh, jadi sekarang sudah berapa? 987. Dia pendeta, 2 puasa sudah. Saya bilang sama dia, mari kita cangkuk ginjal buat you. Kita usaha. Dan kalau kita sudah usaha, Tuhan bermaksud lain. Mari, dia nangis cucurkan air mata. Saya bilang, sudah ada satu anggota gereja kami sumbang you 50 juta. Tanggal 22 Oktober ini saya bawa dia ke Cina. Selasa saya berangkat, Jumat saya pulang. Karena Sabtu Minggu saya persiapan untuk khotbah. Dan ibu dan istrinya mendampingi untuk terjemahan bahasa Tionghoa. Untuk mencari ginjal untuk dia. Kalau dia sehat saja barang 5-10 tahun lagi, bisa bawa jiwa kenal kepada Tuhan. Betapa bersuka citanya kerajaan sorga. Dia sampai bilang, saya punya tulang-tulang sekarang agak kaku. Betul, cuci darah itu tulang kering. 1 minggu itu 2 kali cuci darah, Selasa Jumat. Dia ikut IPG. Sementara dia lagi belajar, dia bilang sama saya, waduh maaf Pak, 1:30 saya mesti cuci darah Pak. Silahkan bang, kata saya. Keluar, yuk. Dituntun. Dia setir mobil sendiri. Pergi ke mobil tua, dia setir sendiri pergi ke Saint Carolus. Cuci darah. Habis cuci darah selesai, setir lagi pulang. Dia bilang, saya udah jemu cuci darah. Saya udah bosan cuci darah. Saudara, luar biasa. Jika Tuhan hendak dimuliakan dalam apapun kita tempuh. Karena memang itulah sasaran hidup kita. Sasaran hidup kita bukan uang, sasaran hidup kita bukan nama. Uang dan nama itu gampang bagi Tuhan. Kejayaan, kehormatan punyaku, kata Tuhan. Sukar apa bagi Tuhan? Asal dia ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Jadi sasaran hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk itulah kita diciptakan, diselamatkan dan dipercayakan berbagai rahmat dan anugerah. Karena kita gak punya sasaran hidup, Allah sukar berkarya dengan kita. Allah hanya berkarya dengan orang-orang yang punya sasaran dalam hidup. Sasaran kita apa? Uang sangat sayang kalau sasaran kita cuma uang. Uang kita kumpul ketemu, kita mati gak bisa bawa. Tinggal family bohongin kita dengan uang-uangan kertas. Dia ambil kertas HVS, dia potong seukuran lembaran 10.000, dia stempel Gotiao, Captiao, Jigotiao. Lalu dia bakar, pleng. Orang nanya, loh kok bakar uang-uangan dari kertas? Jawabannya, ya supaya si mak yang meninggal ini di akhirat punya uang belanja. Kalau dia mau beli pete dan jengkol makanan kesukaannya, dia bisa belanja sendiri. Hanya pertanyaannya lupa disambung. Kenapa bakar uang-uangan kertas? Kalau sayang mak, bakar uang sungguhan. Siapa mau bakar uang sungguhan? Ayo, siapa yang mau bayar uang sungguhan? Bakar uang sungguhan, gak ada kan? Uang-uangan kertas, mobil-mobilan kertas, rumah-rumahan kertas. Kalau mau bakar rumah sungguh, bakar. Kalau sayang sama mama. Kelapa Gading Villa yang nilainya 2M, bakar. Tuh baru begini. Jadi saudara sekalian, luar biasa. Tuhan itu ajaib dah. Jadi tujuan hidup kita ini apa? Hanya kemuliaan Tuhan. Ada satu orang yang punya anak 3. Dia begitu muda kere, tapi begitu menikah karirnya nanjak seperti roket. Sebutkanlah sukses. Pada waktu dia sukses, istrinya mengandung melahirkan anak pertama, maka diberi nama si sukses.
Karena dia sukses banyak uang. Uang di atas bantal, uang dalam bantal dan di bawah bantal. Uang di atas kasur, dalam kasur dan di bawah kasur. Uang di atas ubin dan di bawah ubin. Saking bingungnya simpan uang di bawah ubin, dia bingung, dia bongkar ubin semua untuk mendapatkan uang yang dia simpan karena saking bingungnya. Ini zaman dulu waktu bank belum ada. Karena dia berlimpah-limpah dalam uang, istrinya mengandung melahirkan anak kedua, maka diberi nama si uang. Karena orang banyak uang condong berbuat dosa, maka bergelimanglah dalam dosa, dan waktu bergelimang dalam dosa istrinya mengandung dan melahirkan anak ketiga, maka diberi nama si dosa. Namanya manusia harus dimakan faktor usia. Maka waktu dia tua dan diranjang kesakitannya, dipanggilnya 3 anak mengeling ranjang kesakitan. Yang pertama dosa, yang pertama sukses, yang kedua uang, dan yang ketiga dosa. Dan dia berkata kepada anak yang pertama, oh sukses, maukah engkau ikut papa ke alam baka? Maka sukses tertegun sebentar dan memandang papanya dan berkata, maaf pak, untuk mengikuti papa ke alam baka padaku tidak ada kemampuan. Segala hal bertelian dengan sukses dan rumusan formula sukses, aku bidangnya. Tapi mengikuti papa ke alam baka padaku tidak ada kemampuan. Tapi untuk tidak mengecewakan papa, baiklah aku ikut terus sampai ke lubang kubur. Dan di sana aku berkata, adios amigo, sayonara. Bapaknya tunduk karena sedih. Beberapa saat kemudian diangkatkan mukanya dan ditatap anak kedua yang bernama Uang. Oh Uang, demikian kalimatnya, maka engkau ikut papa ke alam baka. Uang berkata, abangku sukses saja tidak tahu berbuat banyak, apalagi aku cuman uang yang hari ini ada besok hilang. Yang hari ini ada dan besok devaluasi, langsung jatuh harga. Tapi baiklah untuk tidak mengecewakan papa, aku dan abangku sukses akan mengikuti sampai ke liang kubur. Dan di sana kami berdua duet kalimat yang berbunyi, adios amigo, sayonara. Tunduklah dia kali keduanya. Berapa saat kemudian diangkatkannya mukanya, ditatap anak ketiga si bontot dan berkata, oh dosa, maukah engkau ikut papa ke alam baka? Dosa merentangkan tangan dan membusungkan dadanya dan berkata, inilah kalimat yang kutunggu-tunggu dari tadi. Aku akan ikut papa terus, bukan saja sebatas lubang kubur, tapi sampai di akhirat. Dan aku akan mendakwa papa di hadapan Allah, apa yang mata perbuat, apa yang kaki perbuat, apa yang anggota tubuh perbuat, dari hal baik yang jahat maupun yang tersembunyi dan kelihatan. Saking kagetnya papanya, dia berteriak dosa. Putuslah nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alias qaib. Sebenarnya cerita ini hanya ilustrasi bahwa sukses itu perlu, uang itu perlu, tapi bos dengar, sebatas lubang kuburlah dia. Gak bisa Anda bawa terus. Anda tidak perlu bawa sukses ke surga, karena Tuhan akan mentertawakan kau. Karena itulah bahagian karunia-Nya. Kau bawa uang ke surga, Tuhan mentertawakanmu. Karena itu simpanannya pada mulut ikan. Karena dia berkata kepada Petrus, pancing ikan yang pertama, buka mulutnya ada duit, bayar pajak. Tuhan mentertawakan. Apa yang kau bawa? Dosa. Karena itu hentikan sekarang, matikan sekarang, dan kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Kita lihat di sini semua tidak ada lagi yang berguna. Yang berguna cuma kemuliaan Tuhan. Karena itu mari kita tanya, apakah yang kubuat ini memuliakan Tuhan apa enggak? Kalau sudah memuliakan Tuhan, jalan. Dan kalau jalan, Tuhan akan atur. Kalau demi kemuliaannya kita butuh 60 miliar, dia siapkan dengan caranya. Kalau untuk kemuliaannya kita butuh sebuah gedung besar, dia siapkan dengan caranya. Saudara bisa bayangkan, apa enggak dahsyat Tuhan itu? Kalau untuk kemuliaan. Jadi mari kita cari cuman kemuliaan Tuhan, jangan cari apa-apa. Kalau kemuliaan Tuhan sudah set up, sudah teratur, sudah dicamkan bagus-bagus, beres. Uang Tuhan kirim untuk menopangnya. Sarana Tuhan kirim untuk menopangnya. Karena memang untuk kemuliaan namanya lah terangnya dia berikan. Terang Tuhan itu terwujud.
dalam kemuliaan yang nampak di mata kita. Dia doa kepada Bapa, Bapa, biarlah mereka yang telah kau berikan padaku ini melihat kemuliaan-Mu senantiasa, supaya mereka bisa tahu bahwa Engkau yang mengutus aku. Dan kalau kemuliaan Tuhan itu sasaran kita, Tuhan pun tidak kekurangan akal untuk memuliakan kita. Terang Tuhan terwujud dalam bentuk pengertian, pengetahuan. Terang Tuhan terwujud dalam kekudusan dan kesucian. Terang Tuhan terwujud dalam sukacita yang tak terperi. Terang abadi Yesus Kristus terwujud dalam kemuliaan dan keagungannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang di dalam doa. Haleluya. Kita nyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi lewat sebuah pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup,